Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai summary infografis dengan judul OJK Dukung Peningkatan Peran Sektor Jasa Keuangan selama 2022 dan Perkuat Daya Tahan serta Integritas pada 2023. Pembahasan pertama mengenai kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis. Berdasarkan infografis, kinerja sektor pasar modal di tahun 2022 menunjukkan hasil positif dengan jumlah investor mencapai 10,31 juta sehingga mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68% year on year. Indikatornya antara lain indeks harga saham gabungan per tanggal 30 Desember 2022 tercatat 6.850,62 dengan peningkatan sebesar 4,09% years to date dan jumlah penghimpunan dana meningkat mencapai 267,73 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar modal di Indonesia menunjukkan performance yang sangat baik dan mampu bertahan serta bertumbuh di tengah kondisi global yang tidak menentu. Pembahasan yang kedua mengenai kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis. Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16% year on year dengan nominal kredit secara month to month naik menjadi 6.346,5 triliun. Utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15% year on year, sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27% dan 9,10%. Sementara itu, dana pihak ketiga pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78% year on year menjadi 7.974 triliun, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Di sisi lain, kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan dengan jumlah nasabah menjadi 2,40 juta nasabah yang pada Oktober 2022 adalah 2,53 juta nasabah. Kemudian, likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio likuiditas yang terjaga seperti yang pertama, CAR industri perbankan tercatat meningkat pada November 2022 menjadi 25,49% dari posisi Oktober 2022 sebesar 25,08%. Yang kedua, rasio ALDPK meningkat sebesar 30,42%, pada Oktober 2022 adalah 29,46%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 10%. Yang ketiga, rasio ALNCD meningkat sebesar 134,97%, yang pada Oktober 2022 adalah 130,17%, jauh di ambang batas ketentuan sebesar 50%. Risiko kredit pada November 2022 melanjutkan penurunan dengan yang pertama rasio NPL gross sebesar 2,65%, rasio NIM sebesar 4,70%, rasio ROA sebesar 2,47%, dan posisi devisa neto atau PDN tercatat sebesar 2,05%, jauh di bawah threshold 20%. Pembahasan yang ketiga mengenai kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis. Berdasarkan data OJK per November 2022, kondisi industri keuangan non-bank (IKNB) menunjukkan hasil positif antara lain ditunjukkan dalam beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan premi tercatat sebesar 280,24 triliun, meningkat 0,44% year on year. Struktur permodalan masih cukup kuat yang ditandai dengan tingkat RBC asuransi jiwa sebesar 324,34% dan asuransi umum sebesar 479,88%.
jauh di atas batas ketentuan sebesar 120%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pendapatan premi terus menunjukkan pertumbuhan di tengah ketidakpastian pasar global. Yang kedua, piutang pembiayaan. Nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh 12,96% year on year menjadi sebesar 409,49 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas sektor pembiayaan terus menunjukkan tren pertumbuhan dan memiliki kualitas pembiayaan yang baik. Kemudian yang ketiga, aset dana pensiun. Nilai outstanding aset dana pensiun sebesar 5,06% year on year mengalami pertumbuhan aset sebesar 341,87 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor aset dana pensiun mencatat pertumbuhan kinerja yang positif. Kemudian yang keempat, fintech peer-to-peer lending. Kinerja fintech peer-to-peer lending mencatat pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 72,7% year on year dan meningkat menjadi 50,30 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor fintech peer-to-peer lending mencatat pertumbuhan kinerja yang positif. Pembahasan materi yang keempat mengenai kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipasif dan terukur di tahun 2022 dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Kebijakan-kebijakan OJK ini antara lain yang pertama, mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Yang ketiga, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Kelima, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Keenam, upaya penegakan hukum. Yang ketujuh, peningkatan governance di sektor keuangan. Dan yang kedelapan, dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Pembahasan materi yang kelima mengenai program edukasi dan perlindungan konsumen 2022. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas keuangan, OJK melaksanakan program edukasi keuangan secara masif. Yang pertama, sepanjang tahun 2022, OJK telah melaksanakan 1.897 edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta orang peserta. Edukasi keuangan juga dilakukan melalui talk show radio, program Gebir Safari Ramadan, kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan, Pekan Investor Dunia, serta serangkaian kegiatan santri cakap literasi keuangan syariah. Sementara itu, di sisi peningkatan inklusi keuangan, program Bulan Inklusi Keuangan telah berhasil mencatatkan pencapaian pembukaan rekening sebanyak 7 juta rekening atau akun produk LJK. Yang ketiga, sepanjang tahun 2022, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah telah melaksanakan 1.360 program kerja, antara lain program kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Yang kedua, program satu rekening satu belajar. Yang ketiga, program simpanan mahasiswa dan pemuda. Yang keempat, OJK telah menerima 14.764 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 7.419 merupakan pengaduan sektor perbankan, 93 merupakan pengaduan pasar modal, dan 7.252 merupakan pengaduan sektor IKN. Yang kelima, OJK juga telah memantau 17.960 iklan sektor jasa keuangan dan menemukan 426 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan adanya program edukasi dan perlindungan konsumen 2022 yang telah dilakukan oleh OJK, dapat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan di masyarakat. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut akan tetap ada sehingga dapat membantu mempersiapkan respon kebijakan yang tepat waktu untuk merespon perkembangan isu-isu strategis. Pembahasan yang keenam merupakan kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional,
OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2022. Dan berbagai kebijakan yang telah diambil dan dilakukan oleh OJK bersama para pemangku kepentingan terkait serta perkembangan yang baik di 2022 memberikan peluang bahwa sektor jasa keuangan mampu berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ke depan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.